Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita dapat membuat video presentasi pada pagi hari ini. Saya Siswati bertugas sebagai moderator pada kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas materi pajak dan hukum pajak. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu Aisyah, Fitri, dan Samsiar yang akan mempresentasikannya. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Aisyah membacakan materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama mengenai pengertian pajak hukum dan fungsi pajak hukum. Baiklah, langsung saja pengertiannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintahan atau pungut pajak yang bersangkutan. Mengenai materi kedua, yakni fungsi pajak dan hukum pajak. Pajak berfungsi mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Terus yang kedua, pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, mengenai pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN. Sedangkan hukum pajak yang berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Sebagai sumber utama pendapatan negara, selain berfungsi sebagai pengatur pajak juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai anggaran, yakni dipergunakan untuk program pembangunan. Yang kedua, sebagai fungsi untuk mengatur, yakni alat untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yakni berperan sebagai penyeimbangan situasi ekonomi negara. Dan yang terakhir, mengenai sebagai redistribusi pendapatan atau berfungsi sebagai pendapatan. Sekian dari saya. Saya alihkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yakni manfaat pajak. Meskipun pajak bersifat memaksa, terdapat beberapa manfaat yang perlu kita ketahui dari adanya sumber pemasukan negara ini, yakni pertama, membiayai pembangunan nasional, membayar gaji pegawai negeri, tentara, membayar utang pemerintah, dan pengadaan fasilitas umum. Selain itu, di bawah ini beberapa manfaat pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Kedua, pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak pada masyarakat, misalnya subsidi usaha dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Keempat, masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Pertama, pajak wajib dibayarkan. Kedua, bersifat memaksa. Ketiga, memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Dan keempat, warga tidak mendapat imbalan langsung. Jenis-jenis pajak. Pertama, berdasarkan sifatnya. Adapun pembagian pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari dua jenis yang berbeda, yakni indirect tax, pajak tidak langsung. Indirect tax atau pajak tidak langsung adalah pungutan wajib yang hanya diberlakukan dari indirect tax saat wajib pajak melakukan suatu pembuatan tertentu. Salah satu contoh dari indirect tax yaitu PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Pungutan yang hanya dibayarkan bagi mereka yang menjualkan barang mewah. Kedua, direct tax, pajak langsung. Direct tax, pajak langsung adalah jumlah pungutan wajib yang harus dibayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan. Contoh direct tax yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan, dan PPH, pajak penghasilan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu berdasarkan instansi pemungutnya. Adapun pembagian pajak berdasarkan instansi pemungutnya terdiri dari dua jenis yang berbeda, antara lain yang pertama pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada rakyat daerah tersebut. Contohnya pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, PBB, pedesaan dan perkotaan, BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, pajak pusat. Pajak pusat merupakan pungutan wajib yang harus warga negara bayarkan kepada pemerintah pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, PPH, PPNBM, PPN, bea materai, dan lain-lain. Berdasarkan subjek dan objek pungutannya. Adapun pembagian pajak berdasarkan subjek dan objek juga terdiri dari dua jenis yang berbeda, antara lain yang pertama pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pungutan wajib yang harus warga bayarkan berdasarkan aspek subjeknya atau individunya, contohnya PPH dan pajak kekayaan. Pajak objektif. Pajak objektif merupakan pungutan wajib yang didasarkan pada aspek objeknya atau kebendaan, contohnya pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak positif adanya pajak. Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating. Dampak negatif pajak. Salah satu dampak negatif dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposable relatif menjadi turun. Adapun kesimpulannya yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, di mana pajak ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan infrastruktur negara, dan lain sebagainya, yang akan kembali digunakan oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik. Sudah semestinya kita harus taat dengan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan ini, dan pemerintah akan bermanfaat pajak dengan seoptimal dan seadil mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami hingga akhir. Jika ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Harapan saya semoga materi kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Karena diskusi kami telah selesai, saya akan menutupnya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.